Kebijakan moneter Bank Indonesia diterapkan supaya jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dengan demikian, kestabilan harga barang dan jasa tetap terjaga. Stabilitas harga ini bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Jika stabilitas harga terganggu, harga-harga akan menjadi makin mahal, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Apa tujuan dari kebijakan moneter? Apa saja instrumen dalam kebijakan moneter? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter untuk mengurangi, mempertahankan, atau menambah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jenis-jenis kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Pertama, kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar. Kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy atau kebijakan uang longgar atau easy money policy adalah kebijakan Bank Indonesia selaku bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ekspansif disebut kebijakan uang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat dalam implementasi kebijakannya. Alasannya adalah Bank Indonesia bertujuan menambahkan jumlah uang di masyarakat. Contoh kebijakan uang longgar adalah ketika pemerintah menerapkan kebijakan kredit longgar. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman karena persyaratannya cenderung lebih mudah. Kebijakan ekspansif diambil ketika kondisi perekonomian mengalami deflasi yang menyebabkan perekonomian lesu sehingga jumlah uang beredar menurun. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia menambah jumlah uang di masyarakat dengan menerapkan kebijakan moneter ekspansif, seperti menurunkan tingkat diskonto. Dengan demikian, kegiatan ekonomi menjadi lebih stabil dan deflasi dapat diatasi. Kedua, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif atau contractionary monetary policy atau kebijakan uang ketat atau tight money policy adalah kebijakan Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif disebut kebijakan uang ketat karena cenderung mengekang masyarakat dalam implementasi kebijakannya, sebab Bank Indonesia bertujuan mengurangi jumlah uang di masyarakat. Contoh kebijakan uang ketat adalah ketika pemerintah menerapkan kebijakan kredit ketat. Masyarakat akan lebih sulit untuk mengajukan pinjaman karena kebijakannya akan dipersulit. Kebijakan kontraktif diambil ketika kondisi perekonomian mengalami inflasi
yang menyebabkan harga barang dan jasa meningkat secara terus-menerus, dan jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Untuk mengatasi inflasi, Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang beredar dengan menerapkan kebijakan moneter kontraktif, seperti meningkatkan cadangan kas. Dengan demikian, inflasi dapat terkendali dan harga barang dan jasa menjadi stabil. Tujuan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Makna kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut memiliki dua makna sebagai berikut. Pertama, stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Nilai rupiah diukur berdasarkan nilai tukarnya terhadap barang dan jasa yang dapat dilihat melalui tingkat inflasi. Artinya, Bank Indonesia menjaga supaya tingkat inflasi berada pada target yang sudah ditentukan. Untuk menjaga tingkat inflasi, Bank Indonesia harus memastikan kestabilan harga bahan pangan dan kebutuhan lain. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk menjaga pasokan pangan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Jika tingkat inflasi tinggi, harga barang dan jasa akan makin mahal, sehingga daya beli mata uang rupiah terhadap barang dan jasa rendah. Sebaliknya, jika tingkat inflasi rendah, harga barang dan jasa akan makin murah, sehingga daya beli mata uang rupiah terhadap barang dan jasa tinggi. Contohnya, pada tahun 2020, Bank Indonesia menargetkan inflasi berada pada kisaran 2% hingga 4%. Namun, pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian, sehingga inflasi di Indonesia berada di bawah target yang ditentukan, yaitu pada tingkat 1,68%. Kedua, stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain dapat ditunjukkan melalui nilai tukar rupiah. Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Contohnya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada 28 Februari 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS adalah Rp13.974 per 1 dolar AS. Sedangkan, pada 23 April 2021, nilai tukarnya menjadi Rp14.552 per 1 dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam periode tersebut cukup stabil, yaitu pada level Rp14.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Tujuan kebijakan moneter. Terdapat 4 tujuan kebijakan moneter, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah kondisi pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara terkendali dan berkelanjutan.
Artinya, jumlah barang dan jasa dapat seimbang dengan jumlah uang yang beredar, sehingga perekonomian menjadi stabil. Kestabilan perekonomian tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengatur jumlah uang beredar. Contohnya, jika jumlah barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang beredar, harga-harga akan cenderung turun atau deflasi dan menyebabkan produsen mengurangi produksinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia harus meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk mengembalikan stabilitas perekonomian. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah menurunkan tingkat diskonto. Diskonto adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia atas bank-bank umum yang meminjam dana ke Bank Indonesia. Apabila Bank Indonesia menurunkan tingkat diskonto, bank umum akan meningkatkan pinjamannya ke Bank Indonesia. Dengan demikian, persediaan kas bank umum akan bertambah untuk disalurkan sebagai pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat. Sementara itu, pemilik tabungan akan menarik dana tabungan mereka karena penghasilan bunganya turun akibat penurunan bunga tabungan. Akibatnya, jumlah uang yang beredar makin bertambah. Kedua, menjaga stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Terlalu tingginya jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Apabila terjadi inflasi, harga-harga akan cenderung naik dan nilai uang terhadap barang dan jasa menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar guna mengendalikan tingkat inflasi sehingga harga-harga menjadi stabil. Tingkat harga yang stabil akan memudahkan masyarakat dalam melakukan konsumsi karena harga barang dan jasa menjadi terjangkau. Contohnya, ketika inflasi terlalu tinggi, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar, seperti menaikkan tingkat diskonto. Akibatnya, Bank Umum akan mengurangi pinjaman ke Bank Indonesia dan memperketat penyaluran kredit kepada masyarakat untuk menjaga cadangan kas bank. Makin sedikit kredit yang disalurkan kepada masyarakat, makin sedikit pula jumlah uang yang beredar. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Melalui pengaturan kebijakan moneter, arus perputaran uang yang beredar dapat seimbang dengan arus perputaran barang dan jasa, sehingga menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Kondisi ini dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Apabila kegiatan investasi meningkat, pengembangan usaha juga akan meningkat, sehingga mendorong peningkatan produksi yang akan membuka lapangan pekerjaan baru. Contohnya, sebuah perusahaan sepatu di Jakarta mendapatkan investasi dalam bentuk tambahan modal untuk membuka pabrik baru di Bogor. Pabrik ini akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya. Keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan disebut juga dengan neraca ekspor-impor, yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara pada periode tertentu yang dinyatakan dalam suatu mata uang.
Neraca perdagangan merupakan salah satu komponen yang ada di neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan catatan yang berisi ringkasan transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Transaksi-transaksi yang dicatat pada neraca pembayaran antara lain transaksi ekspor dan impor suatu negara, investasi yang masuk ke dalam negeri maupun investasi ke luar negeri, penerimaan pinjaman dari luar negeri, serta pembayaran pinjaman luar negeri beserta bunganya. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan suatu negara melalui kebijakan devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Devaluasi rupiah dapat menyebabkan harga jual barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah ketika dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian, volume ekspor Indonesia dapat meningkat sehingga memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Contoh devaluasi rupiah dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Pada 24 Juni 2021, nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia adalah sekitar Rp3.500 per ringgit Malaysia. Dengan nilai tukar tersebut, Indonesia mengekspor biji kakao ke Malaysia sebanyak 1.000 kg dengan harga biji kakao per kilogram adalah Rp30.000. Dengan demikian, Malaysia harus membayar sebesar Rp8.571,42 Malaysia, yaitu hasil perhitungan dari Rp30.000 per kilogram dikali 1.000 kilogram dibagi Rp3.500 per ringgit Malaysia. Namun, untuk meningkatkan ekspor, Indonesia melakukan devaluasi rupiah menjadi Rp3.800 per ringgit Malaysia. Akibatnya, dengan nilai tukar yang baru, jumlah yang harus dibayar Malaysia atas pembelian 1.000 kg biji kakao dari Indonesia adalah Rp7.894,73 ringgit Malaysia, yaitu hasil penghitungan dari Rp30.000 per kilogram dikali 1.000 kg dibagi Rp3.800 per ringgit Malaysia. Karena harga yang dibayarkan menjadi lebih murah, Malaysia akan meningkatkan pembelian biji kakao dari Indonesia menjadi 1.200 kg. Dengan demikian, kenaikan ekspor tersebut akan memperbaiki kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia terhadap Malaysia. Instrumen-instrumen kebijakan moneter. Tujuan dan peran kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia dapat tercapai melalui 6 instrumen kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka, diskonto, cadangan kas minimum, kredit selektif, imbauan moral, serta devaluasi dan revaluasi. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT atau Open Market Operation. Operasi pasar terbuka adalah pengendalian jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah, misalnya sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 hingga 3 bulan dengan sistem bunga. Dengan membeli SBI, masyarakat akan menerima uang pokok atas pembelian SBI dan mendapatkan tambahan bunga sebagai keuntungannya. Contohnya,
Seseorang membeli SBI senilai 50 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 5%. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, dia akan menerima kembali uangnya senilai 50 juta rupiah ditambah dengan bunganya yaitu 2.500.000 rupiah atau 5% dikali 50 juta rupiah. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak akan menyebabkan tingginya inflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif dengan menjual surat berharga milik pemerintah. Dengan demikian, Bank Indonesia akan menyerap uang dari masyarakat melalui penjualan surat berharga tersebut, sehingga jumlah uang bisa berkurang dan inflasi dapat dikendalikan. Sementara itu, apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit dan menyebabkan deflasi, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan membeli surat berharga milik pemerintah dari masyarakat pemegang surat berharga tersebut. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengalirkan uang kepada masyarakat melalui pembelian surat berharga tersebut sehingga jumlah uang bisa bertambah dan deflasi dapat diatasi. Pada Juli 2018, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter kontraktif dengan cara melelang atau menjual SBI dengan nilai penjualan mencapai 5,9 triliun rupiah. Artinya, Bank Indonesia menyerap dana dari masyarakat sebesar 5,9 triliun rupiah, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang sebesar nilai tersebut. Kedua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate policy. Kebijakan tingkat diskonto adalah kebijakan yang diambil Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia atas bank-bank umum yang meminjam dana ke Bank Indonesia. Makin banyak dana yang dimiliki oleh bank umum, makin banyak kredit yang bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Sebaliknya, makin sedikit dana yang dimiliki oleh bank umum, makin sedikit kredit yang diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Pada kondisi tertentu, bank-bank umum mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam dana dari Bank Indonesia. Makin tinggi tingkat diskonto, makin besar jumlah uang yang harus dikembalikan oleh bank umum. Sebaliknya, makin rendah tingkat diskonto, makin kecil jumlah uang yang harus dikembalikan oleh bank umum. Oleh karena itu, jika Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan cara menurunkan tingkat diskonto. Dengan demikian, keinginan bank umum untuk meminjam dana dari Bank Indonesia menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika ingin menahan laju pertambahan uang beredar, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan tingkat diskonto, sehingga akan mengurangi keinginan bank-bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. Pada Juli 2020, Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto sebesar 4,75%. Namun, pada Februari 2021, Bank Indonesia mengurangi tingkat diskonto menjadi 4,5% dalam rangka meningkatkan perekonomian yang lesu akibat adanya pandemi COVID-19. Penurunan tingkat diskonto diharapkan dapat mendorong keinginan bank umum untuk meminjam dana kepada Bank Indonesia.
Dengan demikian, penyaluran kredit kepada masyarakat bisa bertambah sehingga meningkatkan jumlah uang beredar. Ketiga, kebijakan cadangan kas minimum atau giro wajib minimum. Cadangan kas minimum atau giro wajib minimum adalah jumlah minimal uang tunai yang harus dimiliki bank umum di brankas mereka atau di bank sentral terdekat. Bank Indonesia menentukan cadangan kas yang harus disimpan oleh bank umum yang ada di seluruh Indonesia. Apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia membuat kebijakan untuk meningkatkan cadangan kas minimum sehingga perbankan harus menyimpan lebih banyak uang di brankas mereka atau di bank sentral. Akibatnya, penyaluran kredit dan jumlah uang beredar juga berkurang. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, Bank Indonesia membuat kebijakan dengan menurunkan cadangan kas minimum. Dengan demikian, perbankan akan mengurangi simpanan dananya untuk disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar. Contohnya, selama tahun 2018, cadangan kas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 6,5%. Artinya, apabila Bank Umum memiliki dana sebesar 1.000 miliar rupiah, sebanyak 65 miliar rupiah dari dana tersebut tidak boleh disalurkan kepada masyarakat dan wajib disimpan di brankas mereka atau di bank sentral terdekat. Setelah itu, pada Juli 2019, Bank Indonesia menurunkan cadangan kas minimum menjadi 6%. Dengan demikian, jumlah uang yang harus disimpan oleh bank umum tersebut turun menjadi 60 miliar rupiah. Hal ini akan mendorong bank umum untuk menyalurkan lebih banyak kredit kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah. Penurunan cadangan kas minimum diharapkan bisa mendorong kegiatan produksi di masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan memberikan persyaratan yang ketat bagi masyarakat yang akan mengambil kredit. Apabila masyarakat ingin meminjam uang, baik bank umum maupun lembaga pembiayaan lainnya tidak bisa asal memberi pinjaman. Terlebih pula, jika dana yang dipinjam dalam jumlah besar, hal itu akan berisiko nasabah tidak bisa melunasinya. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank umum maupun lembaga lainnya harus memberikan syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa nasabah yang melakukan pinjaman bisa membayar utangnya. Makin ketat persyaratannya, makin sulit bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Oleh karena itu, dengan adanya kredit selektif, jumlah uang beredar dapat terkendali. Inilah yang disebut kebijakan kredit ketat. Salah satu caranya ialah dengan meningkatkan nilai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank umum. Sebaliknya, makin mudah persyaratan masyarakat dalam melakukan pinjaman, makin banyak masyarakat yang akan mengajukan pinjaman, sehingga jumlah uang di masyarakat akan bertambah. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan kredit longgar. Salah satu caranya ialah dengan mengurangi nilai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank umum.
Syarat-syarat yang ditetapkan dalam kredit selektif terdiri dari 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Character atau karakter. Bank umum harus melakukan penilaian untuk mengetahui karakter calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan pertanyaan paling umum seputar latar belakang, kebiasaan, dan pola hidup calon penerima pinjaman. Tujuannya adalah memastikan bahwa calon penerima pinjaman merupakan orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Capacity atau kapasitas. Berdasarkan prinsip ini, Bank Umum melakukan penilaian terhadap kemampuan calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajibannya melunasi kredit. Selain itu, Bank Umum juga menilai kemampuan calon penerima pinjaman mengelola keuangannya. Contohnya, kemampuan penerima kredit terkait dengan sumber pendapatan, kondisi keuangan calon penerima pinjaman, dan riwayat masalah keuangan. Capital atau modal. Bank Umum harus melakukan penilaian terhadap modal usaha, aset, dan posisi keuangan yang dimiliki calon penerima pinjaman. Contohnya, jika calon penerima pinjaman adalah pelaku usaha, Bank Umum dapat mempertimbangkan laporan keuangan usahanya. Hal ini diperlukan untuk menilai kelayakan calon penerima pinjaman dan seberapa besar dana yang akan diberikan. Kolateral atau jaminan. Kolateral atau jaminan berkaitan dengan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pinjaman untuk pengajuan pinjaman. Makin besar nilai jaminan, makin besar juga poin penilaian yang didapatkan calon penerima pinjaman. Hal ini perlu diperhatikan karena jika mereka tidak bisa membayar pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bank Umum bisa menyita aset yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan. Contohnya, seseorang menjadikan BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor mobilnya sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha. Jika usahanya tidak berjalan baik dan tidak bisa membayar pinjamannya pada Bank Umum, Bank Umum akan menyita mobil yang dijadikan jaminan. Condition of economy atau kondisi ekonomi. Bank Umum harus mempertimbangkan kondisi ekonomi di masyarakat dengan jenis usaha yang dijalankan oleh calon penerima pinjaman. Apabila kondisi ekonomi mendukung usaha yang dijalankan oleh calon penerima pinjaman, proses pemberian pinjaman akan berjalan lancar. Akan tetapi, apabila kondisi ekonomi tidak mendukung usaha yang dijalankan oleh calon penerima pinjaman, Bank Umum akan menimbang ulang pinjaman yang akan diberikan. Contohnya, terpuruknya usaha di bidang pariwisata pada masa pandemi COVID-19 membuat lembaga pembiayaan akan sangat selektif dalam memberikan pinjaman pada jenis usaha di bidang pariwisata. Kelima, imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral adalah salah satu cara Bank Indonesia untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Imbauan moral merupakan pernyataan yang berisi arahan, seruan, dan larangan dari Bank Indonesia yang ditujukan kepada perbankan dan masyarakat.
Proses penyampaian imbauan moral ini dapat dilakukan melalui pengumuman, pidato, dan media massa. Contohnya, pada Maret 2020, melalui situs Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan uang non-tunai guna mengurangi transmisi virus COVID-19 melalui uang tunai. Imbauan ini bertujuan mencegah penularan virus COVID-19 yang rentan berpindah saat bertransaksi menggunakan uang tunai. Keenam, kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan devaluasi adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan nilai tukar rupiah atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Devaluasi rupiah menyebabkan harga jual barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah ketika dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian, volume ekspor Indonesia dapat meningkat sehingga memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Seperti pada contoh sebelumnya, Bank Indonesia melakukan kebijakan devaluasi rupiah sehingga nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing menjadi rendah. Hasilnya, ekspor biji kakao dapat memiliki harga yang lebih murah apabila dibeli dengan mata uang ringgit Malaysia. Kondisi ini membuat biji kakao Indonesia dapat berdaya saing, sehingga permintaan di pasar ekspor meningkat. Sementara itu, kebijakan revaluasi adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan nilai tukar rupiah atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Kebijakan revaluasi dilakukan saat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dinilai terlalu rendah. Dampak dari kebijakan ini ialah harga-harga produk ekspor Indonesia terhadap mata uang asing menjadi naik. Sebaliknya, harga-harga produk impor terhadap rupiah cenderung turun. Akibatnya, kegiatan ekspor akan turun dan permintaan terhadap barang impor akan naik. Kebijakan revaluasi akan menguntungkan para produsen yang membeli bahan baku secara impor karena harganya akan relatif menjadi lebih murah. Contoh kebijakan revaluasi dapat dilihat dalam ilustrasi berikut. Pada Mei 2021, harga kedelai impor dari Amerika Serikat adalah 15,04 dolar Amerika Serikat per gantang atau keranjang berukuran kurang lebih 2,5 kg. Dengan nilai tukar Rp14.500 per dolar Amerika Serikat, para produsen tahu dan tempe yang mengimpor kedelai dari Amerika Serikat harus membayar sebesar Rp218.080 per gantang, yaitu hasil penghitungan dari 15,04 dolar Amerika Serikat per gantang dikali Rp14.500 per dolar Amerika Serikat. Apabila pemerintah Indonesia melakukan kebijakan revaluasi rupiah menjadi Rp13.000 per dolar Amerika Serikat, produsen tahu dan tempe harus membayar sebesar Rp195.520 per gantang, yaitu hasil penghitungan dari 15,04 dolar Amerika Serikat per gantang dikali Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, harga yang dibayarkan produsen tahu dan tempe untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat menjadi lebih murah setelah adanya kebijakan revaluasi rupiah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengurangi, mempertahankan, atau menambah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Kebijakan moneter ekspansif, atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat,
kebijakan moneter kontraktif, atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut dirinci dalam 4 peran kebijakan moneter sebagai berikut. Menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca pembayaran dan perdagangan. Selanjutnya, terdapat 6 instrumen kebijakan moneter yang dapat diambil oleh Bank Indonesia. Kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT atau Open Market Operation. Kebijakan tingkat diskonto atau Discount Rate Policy. Kebijakan cadangan kas minimum atau giro wajib minimum. Kebijakan kredit selektif, imbauan moral atau moral persuasion, kebijakan devaluasi dan revaluasi.